Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tarfa'u qailiha ila darajatil ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ahlu sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'du. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, yang dengan nikmat itu Allah mudahkan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini dalam rangka memenuhi panggilannya, melaksanakan salat Jum'ah berjamaah. Kita memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal-amal ibadah yang telah kita lakukan Allah menjadikannya sebagai salah satu pemberat timbangan amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap mukmin bisa menyatakan dirinya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Bahkan mencintai Allah dan mencintai Rasul adalah sebuah kewajiban sebagai seorang mukmin. Akan tetapi kecintaan itu tidak cukup hanya dengan ucapan, namun juga harus dibuktikan dengan amalan dan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Rasul kepada umat kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Dan Allah adalah zat yang maha ghafur, maha pengampun, dan juga maha rahman, maha rahim, maha pemberi rahmat. Maka dari ayat ini menuntut bukti kepada kita. Apa bukti cinta kita kepada Allah dan apa bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka bukti cinta kepada Allah, fattabi'uni, yaitu kita harus mengikuti dan mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasul, yaitu adalah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita mengikuti apa yang dicontohkan, apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan balasan yuhibbukumullah, maka Allah pasti akan mencintai kalian. Maka tidak akan mungkin Allah cinta kepada kita apabila kita amalan-amalan kita bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Di samping itu, setelah kita dicintai oleh Allah, maka Allah akan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Karena Allah adalah zat yang maha ghafur,
Allah adalah zat yang maha pengampun dan juga lagi maha penyayang. Hadirin saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang Rasulullah ajarkan kepada kalian, maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang maka jauhkanlah. Itulah pesan Allah kepada kita semua sebagai kaum muslimin. Maka dengan demikian, kalau kita ingin membuktikan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, salah satunya adalah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Apa yang dimaksud dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya? Kata ulama, maksud daripada menghidupkan sunnah itu adalah tazkirun nasi bima kana yaf'aluhu Nabi SAW wa ma syara'ahu li ummatihi fi zamanin tarakan nasul amala bi aghlabi ma warada anhu sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan sunnah Rasul maknanya adalah mengingatkan manusia terhadap apa-apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang disyariatkan terhadap umatnya di masa di mana banyak orang-orang yang telah meninggalkan sebagian besar dari apa-apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, niscaya dia akan bersama aku nanti di dalam surga. Hadirin saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Ketika Nabi kita Muhammad SAW sampai ke Madinah, hijrah ke Madinah dan baru sampai di Madinah Al-Munawwarah. Lalu orang-orang berkerumun menuju Rasulullah SAW. Abdullah bin Salam ketika itu adalah masih sebagai seorang Yahudi. Lalu kemudian Abdullah bin Salam ikut mengamati dan melihat Nabi kita Muhammad SAW. Lalu kata Abdullah bin Salam, setelah dia mengamati wajah Rasul SAW, dia mengatakan, "Inna wajhahu laisa biwajhin kazzab. Lima yabdu alaihi minan nur wal jamal wal haibah as-sadiqah." Sungguh wajah Rasul ini adalah bukan wajah pendusta. Karena nampak padanya itu ada cahaya, keindahan, wibawa dan juga kebenaran. Maka ketika itulah Abdullah bin Salam menjadi seorang muslim. Dan kata dia, yang pertama kali saya dengar dari mulut Rasulullah SAW adalah di mana yang disampaikan itu adalah anjuran kepada manusia untuk melakukan amalan-amalan yang bisa mengantarkan manusia itu masuk ke dalam surga. Di mana Rasul bersabda, "Ya ayuhan nas, absus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil lail, wan nasu niyamun, tadkhulul jannata bisalam." Rasul bersabda, "Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, absus salam, tebarkanlah salam, perbanyak salam. Apabila engkau berjumpa dengan sahabatmu, berjumpa dengan temanmu, berjumpa dengan orang muslim, berjumpa dengan seseorang yang baik kamu kenal maupun tidak kenal, maka ucapkanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Karena ucapan salam ini adalah sebagai cara untuk menanamkan kecintaan kita terhadap sesama mukmin, terhadap sesama orang-orang yang beriman. Maka apabila kita bertemu dengan saudara kita, yang diajarkan kepada kita adalah
mengucapkan salam. Rasul mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kata Rasul, tidaklah kalian akan masuk surga hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan tidaklah kalian beriman kecuali apabila kalian saling cinta mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian yang apabila kalian kerjakan, maka kalian akan bisa saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Rasul mengatakan, absus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Maka dari hadis ini tidak diperbolehkan kita mengucapkan salam-salam dari agama lain, karena salam ini adalah salam yang paling mulia. Bisa jadi ketika kita mengucapkan salam ini, maka ini adalah sebuah doa yang dimana kandungannya adalah semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian, kepada keluarga kalian, kepada harta kalian. Yang bisa jadi sekalipun di tempat itu ada orang-orang yang berbeda akidah dengan kita, maka bisa jadi dengan ucapan salam itu Allah mencucurkan hidayah kepada orang yang belum menjadi muslim. Maka kita tidak perlu terpengaruh, tidak perlu ikut-ikutan menyampaikan salam yang tidak diajarkan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah wasilul arham. Ini juga adalah merupakan salah satu sunnah yang perlu dihidupkan. Apa itu al-arham? Al-arham adalah orang-orang yang memiliki atau orang-orang yang memiliki hubungan dengan kita. Baik itu karena kekerabatan maupun karena persaudaraan. Baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Yang saat ini banyak orang-orang yang terputus hubungan silaturahim di antara keluarga mereka. Bahkan ada di antara mereka yang saling bermusuhan. Yang bisa jadi penyebabnya adalah karena perebutan harta, perebutan kedudukan dan lain sebagainya. Maka Islam menganjurkan kepada kita, apabila kita punya kerabat, punya keluarga, apakah dia muslim ataukah dia non muslim, maka bagi kita dianjurkan untuk menjaga hubungan silaturahim itu. Dalam satu kisah, ibunya Asma binti Abi Bakar yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza, yang suatu hari datang menjumpai Asma binti Abi Bakar. Karena Asma binti Abi Bakar ini diberikan hadiah oleh ibunya. Kemudian Asma binti Abi Bakar bertanya kepada Rasul, minta fatwa kepada Rasul, ya Rasulullah, ibu saya datang ke rumah saya. Apakah saya boleh menyambung silaturahim dengan ibu saya? Apa kata Rasul? Sili ummak, sambunglah silaturahim terhadap ibumu. Padahal ibunya ketika itu adalah masih musyrik. Dia adalah belum masuk Islam ketika itu. Maka Asma dianjurkan untuk menyambung hubungan silaturahim dengan orang tuanya sendiri, walaupun orang tuanya berbeda keyakinan. Inilah Islam mengajarkan kepada kita bahwa apabila ada satu keluarga, walaupun mereka berbeda akidah, maka Islam tidak melarang, bahkan menganjurkan untuk tetap menjaga hubungan silaturahim. Yang ketiga adalah wa'at'imut ta'am, berikanlah makan. Baik itu dalam bentuk sedekah, ataukah bentuk hadiah, ataukah dalam bentuk jamuan. Karena sesungguhnya apa yang kita berikan, apalagi yang kita berikan pada hari Jumat, hari yang penuh dengan keberkahan, di mana hari Jumat berbeda dengan hari-hari yang lain, segala amal-amal ibadah kita pasti akan diberikan balasan yang berbeda dibandingkan dengan balasan-balasan pahala dari ibadah yang kita lakukan pada hari-hari yang lain. Maka oleh karenanya Rasul menganjurkan wa'at'imut ta'am, berikanlah makan. Apalagi yang kita berikan adalah orang-orang soleh. Rasul mengatakan la ya'kulu ta'amaka illa taqi,
Janganlah makanan kamu itu dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Apabila makanan yang kita berikan, lalu makanan itu dimakan oleh orang yang bertakwa, maka orang yang bertakwa itu akan berdoa. Berdoa kepada orang yang memberikan makanan itu, maka berarti makanan yang diberikan itu akan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah yang perlu dihidupkan, yang ini adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam menjaga stabilitas ruhani kita, kedekatan diri kita kepada Allah, yaitu adalah wasallu billail wan nasu niyamun, melaksanakan salat malam, bertahajud ketika orang-orang sedang tidur. Maka sebelum kita melaksanakan salat malam, kita harus berniat terlebih dahulu agar supaya kita malam ini bisa melaksanakan salat malam. Yang kedua, hindari perbuatan-perbuatan maksiat yang dapat menghindari kita, yang dapat menghalangi kita untuk bangun malam. Dan yang ketiga adalah tidak boleh tidur terlalu malam. Ini adalah upaya-upaya kita agar supaya kita bisa melaksanakan qiyamul lail. Fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Manfaat dari qiyamul lail itu, Allah akan angkat derajat kita, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia, dengan derajat yang sangat mulia. Maka inilah sunnah-sunnah yang sangat mudah, yang mungkin saat ini banyak orang-orang yang menjauhkan dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi. Maka sebagai salah satu bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diantaranya mari kita amalkan apa-apa yang diajarkan Nabi kita kepada kita semua, agar supaya menghidupkan sunnah-sunnah ini merupakan sebagai salah satu bukti cinta kita kepada Rasul, yang Rasul mengatakan, waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia nanti akan bersama aku di dalam surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita dan memasukkan kita ke dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah khutbah kita pada siang hari ini kita tutup dengan sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selipkanlah dalam hati kita doa-doa untuk orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, dan orang-orang yang telah berkontribusi dalam membangun masjid ini, yang mereka saat ini telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunan buat mereka, dan Allah jadikan kubur mereka taman-taman surga. Kita memohon kepada Allah semoga Allah senantiasa selalu memberikan kesehatan kepada kita, menjadikan kita orang-orang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala,
agar supaya kita mampu mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang belajar, semoga Allah mudahkan urusan mereka. Allah pahamkan ilmu yang diajarkan oleh para guru dan kiai mereka. Allah angkat derajat mereka menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Semoga anak-anak kita yang terdidik dan mereka menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah bisa memberikan syafaat dengan izin Allah di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allah mansuril Islam wal muslimin wakhzul man khazalal Islam wal muslimin. Allah mansuril mujahidina fi Palestin wansurhum nasran aziza innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkaril baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.